Siap nggak kalian nih sama pembahasan yang isinya daging semua lagi? Konten ini terpikirkan Ana buat setelah melihat cukup ramainya berita soal anime One Piece yang setelah ribuan episode tayang setiap minggu, kali ini berubah menjadi format seasonal, mengikuti anime-anime yang tayang di zaman sekarang. Nah, bisa nggak sih? Dan bagaimana jadinya kalau Kamen Rider dijadikan format seasonal? Apa dampaknya? Seberapa signifikan perubahannya yang terjadi di industrinya maupun di fandom sendiri yang posisinya itu ya sebagai customer. Jadi kita bahas secara dalam tapi tetap dibikin santai. Nggak usah kenceng-kenceng itu urat ya. By the way, makin kesini channelku pembahasannya makin berat aja nih dipikir-pikir ya. Dan penikmat videoku rata-rata juga pasti banyak yang wibu kan, Ana jamin ya. Apalagi kalau live kita kan suka banyak bahas di luar toko dan suka banyak juga yang nyambung. Jadi Ana jamin kebanyakan dari kalian juga tetap bisa menikmati video ini dan juga dapat insight-nya. Dan nanti coba kalian kasih komentar juga ya. Kita bahas dulu dari dasar soal kenapa anime sekarang itu dibuat seasonal. Jawaban paling simpelnya, anime sekarang kebanyakan dibuat seasonal atau per kur ya 12-13 episode atau bahkan paling banyak 25 episode karena kombinasi alasan bisnis, kualitas produksi dan juga perubahan kebiasaan penonton. Jadi kualitas animasi dan juga kesehatan staff juga jadi faktor besarnya nih di sini ya. Sebelum anime-anime sekarang tayang secara seasonal seperti sekarang ya, seperti yang kita tahu dulu kan banyak sekali anime yang tayang non-stop mingguan ya. Contohnya itu seperti kayak ada Naruto, Bleach, One Piece juga tadi udah ada sebutin kan ya. Jadi itu judul-judul top yang emang jumlah episodenya itu ya sangat banyak dan sekali lagi tayang non-stop mingguan. Berbeda sama anime yang emang tayang tiap minggu juga, ada juga yang mereka itu udah target. Oh ya, nanti kita itu beresinnya di 25 episode nih. Nah, kalau yang tadi yang tayang non-stop seminggu sekali ya, kan tayang seminggu sekali, jadwal ya jelas mepet, dan kendala terbesarnya itu kualitas gambarnya sering turun juga. Anu tuh pas nonton Dragon Ball Super awal-awal, astaga, ampun dah itu ya. Udah kualitas gambar turun, staff yang ngerjain di belakang layar pada kelelahan semua juga. Dengan sistem seasonal, studio tentunya ya punya waktu produksi lebih panjang ya. Ada ininya juga, ada preparationnya juga lah. Dimana ini tuh berpengaruh ke kualitas visual dan juga konsistensinya meningkat. Dan yang tadi Ana sebutkan juga, di mana beban kerja animator juga lebih manusiawi. Suka nggak suka, faktanya anime modern terlihat kayak lebih niat ya secara visual karena dibuat seasonal ini. Kalau secara bisnisnya itu gimana? Produksi anime itu kan cukup mahal ya dengan resiko yang lumayan tinggi juga. Jadi dengan dialihkan ke mode seasonal seperti ini secara lembut bisa kayak ya tes pasar dulu lah dengan 12 ataupun 25 episode paling banyak ya. Misalkan laku nih, banyak yang suka, oke kita lanjut nih season 2. Kalau gagal ya, terus banyak yang hujat, banyak yang gak suka, ya udah stop tanpa menyebabkan kerugian yang terlalu besar. Jadi bandingkan dengan anime panjang, kalau rating jeblok di tengah jalan, ruginya ya besar. Begitu guys. Untuk One Piece kemarin beritanya seperti ini. Ana bacain biar kita itu kembali lagi ke pembahasan utama ya. Setelah menemani penonton hampir 25 tahun tanpa jeda dengan lebih dari 1000 episode, anime One Piece resmi mengubah pola tayang. Mulai 2026, serial legendaris ini meninggalkan format mingguan nonstop dan beralih ke sistem seasonal. Mulai 2026, anime One Piece akan menerapkan skema produksi baru dengan sistem penayangan terbagi dalam 2 bagian atau 2 kur, dengan jumlah maksimal 26 episode setiap tahunnya. Toei Animation menjelaskan bahwa perubahan pola ini tuh dilakukan sebagai upaya untuk menggali dunia One Piece secara lebih mendalam, sekaligus menghadirkan penceritaan dengan tempo dan pacing yang lebih selaras dengan versi manga karya Eiichiro Oda. One Piece itu besar, One Piece itu gila, tapi emang selama penayangannya per minggu ya, jujur-jujuran aja ya, banyak yang bikin kita itu yang nggak nyaman. Dari pacingnya, ditambah cukup banyak filler juga, dan juga kualitas animasinya. Dibuat seasonal ya agar lebih relate dan juga bisa bersaing dengan anime-anime zaman sekarang. Ya kayak Jujur Kasihan lah, Chainsaw Man dan lain-lain ya. Apakah mungkin Kamen Rider dibuat seasonal? Jawaban jujur ya, kalau dari yang Anda lihat, ada kemungkinan. Tapi kalau terjadi dalam waktu dekat, akan sangat-sangat sulit. Ini jawaban jujur Anda ya. Tapi untuk dibuatnya ke arah sana, tetap ada kemungkinan. Kita bahas aja deh ya. Kenapa Kamen Rider sampai sekarang tidak seasonal? Udah, pertanyaan simpelnya kan kayak begitu ya. Memang Kamen Rider itu ya berbeda dengan anime. Tapi di sini Anda coba jabarkan alasannya sebisa mungkin. Target utama tayangan Kamen Rider itu paling gede ada 2. Anak-anak dan mainan. Sekali lagi, anak-anak dan mainan. Kalau kalian tanya ya memang Kamen Rider tuh ya buat anak-anak. Kalau ada beberapa pihak yang bilang, Kamen Rider mah cuma tayangan iklan berjalan doang atau iklan 20 menit doang. Apalagi pas zaman-zaman Saber awal-awal tayang tuh. Gila-gilaan itu ya. Yang gak salah.
Memang seperti itu faktanya. Walau sekarang udah bisa lebih disesuaikan lah, biar jualannya itu ya nggak kelihatan-kelihatan amat. Makanya di setiap seri Kamen Rider itu kan butuh yang namanya screenwriter. Di setiap serial Kamen Rider yang berjalan selama 1 tahun, ya kan 1 tahun ganti, 1 tahun ganti ya. Mainan kan harus rilis rutin juga kan sepanjang tahun ya. Sepanjang 1 tahun itu tuh ada jadwal-jadwalnya guys ya. Nah jika dibikin seasonal, tayang hanya misalkan 12-24 episode, ya di sini ya siklus mainannya itu putus guys. Walau mereka tetap ngerilis mainan ya dengan format seasonal, udah pasti itu ya bakal ada mainan yang beli juga pasti ya tetap ada, tapi tetap aja ini tuh bukan jadi model bisnis yang menguntungkan. Mereka itu udah punya jadwalnya guys. Model sekarang dengan kurang lebih ya 49 atau 50 episode. Di sini Anda coba breakdown lagi fase-fasenya menurut quarter secara kasar ya. Jadi kan misalkan satu serial Kamen Rider nih, quarter satunya kan ya pasti mereka itu ngerilis driver dan juga form-form awal ya. Terus quarter 2 udah masuk upgrade form, quarter 3 itu udah masuk rival item dan juga movie form lah, dan juga quarter 4 ya final form ya. Yang tentunya ini tuh sudah disusun untuk kalender penjualannya si Bandai yang juga punya peran besar dalam berjalannya setiap serial Kamen Rider dalam 1 tahun. Tadi udah soal mainan dan targetnya, yang berikutnya nih, slot TV minggu pagi. Untuk Kamen Rider, mereka itu harus dan wajib mengisi slot minggu pagi yang namanya itu Superhero Time. Slot ini harus diisi terus karena TV Asahi sendiri nggak mau ada jeda panjang. Jadi kontraknya ya memang seperti itu guys. Untuk mayoritas anak-anak di sana ya terbiasanya nonton tiap minggu, bukan nunggu season. Soal identitas budayanya juga ya memang sudah seperti itu dari dulu. 50 tahun lebih loh ya. Sejak 1971, Kamen Rider tayang setahun penuh. Jadi orang Jepang itu ya udah ngelihat Rider itu ya acara tahunan yang selalu ada lah gitu. Kalau ini diubah, sama dengan mengubah identitas brandnya juga. Tapi kalau kalian lihat akhir-akhir ini ya, di satu serial Kamen Rider, beberapa arc juga kan makin terasa seperti kayak mini season. Apalagi untuk Rider-Rider Reiwa ya. Buktinya sekarang tiap mau masuk ke saga atau arc baru, mereka itu ngerilis poster baru juga biar makin hype. Jadi kayak misalkan arc 1 itu kan ya permulaannya, perkenalan dan juga setupnya. Udah masuk ke arc 2 itu masuk ke tengah konflik dan ngebuka saga baru. Dan arc 3-nya itu final konfliknya. Soal ini ya jadi berasa kayak 3 kur tapi disambung paksa gitu ya. Kalau Kamen Rider mau dibuat seasonal, model dan opsi paling mungkin dan realistis ini ya menurut Ane, segmennya itu harus benar-benar diganti menjadi Kamen Rider yang lebih dewasa. Jadi ya PG-15 atau 17 plus lah ya. Jadi dalam satu seri atau satu season dan cukup hanya 12-13 episode saja dengan model streaming atau jam rilis setiap malam dan tanpa kewajiban toy mingguan. Contohnya apa? Ya Kamen Rider Amazons. Seperti yang kalian udah nonton ya waktu itu ya. Jadi Rider spin-off khusus aja gitu ya. Dan fokus ke satu karakter dan tema besarnya aja. Dan sekali lagi, tanpa kewajiban toy mingguan. Jadi nggak harus ada upgrade form tiap bulan. Dan arc-nya itu ya dibuat lebih rapet, cerita padat, dan harus tanpa filler sama sekali. Soal ini bisa diterapkan ya pelan-pelan juga. Tapi untuk serial Kamen Rider utama yang tayang tiap minggu pagi, ya jangan dihilangkan. Jadi ini tuh sebagai penambahan aja. Jadi ini konteksnya sekali lagi nambahin, bukan menggantikan TV series utama. Andai kata nih ya, kalau Kamen Rider dipaksa seasonal sekarang, apa risikonya? Pertama, penjualan mainan anjlok. Tadi kan Anda udah bahas ya, mereka itu udah ada jadwalnya. Kedua, slot TV kosong. Ketiga, anak-anak itu kehilangan acara minggu pagi. Sekali lagi, anak-anak terutama di Jepang itu udah terbiasa dengan tontonan minggu pagi. Dan terakhir, produksi kostum dan juga suitnya ya jadi tidak efisien. Ini sebabnya Toei itu ya sangat hati-hati kalau yang Anda lihat ya. Secara kreatif sih ya bisa-bisa aja. Tapi sulit secara bisnis dan juga budaya. Dan Anda lihat sih TV series utama masih akan tahunan untuk waktu yang lama ya. Masih akan seperti ini gitu untuk waktu yang lama. Jadi belum ada urgensi yang gimana banget sampai harus ganti format. Jadi Rider itu masih di posisi sangat kuat lah saat ini. Jadi beda sama Sentai yang pakai format sama tapi sulit bersaing sampai-sampai mereka itu harus berakhir ya. One Piece dari dulu tayang mingguan. Nah, apa bedanya dengan Kamen Rider sekarang yang masih tahunan? Memang kelihatannya sama-sama tayang terus. Ini kita bahas One Piece yang tayang mingguan ya. Tapi One Piece dan Kamen Rider tahunan itu ya secara sistem sebenarnya ya beda banget guys. Dari source awalnya dan juga sumber cerita aja jelas ya. One Piece itu kan dari komik versus Kamen Rider yang benar-benar original dari si screenwriter-nya guys. Anime One Piece itu kan adaptasi manga ya yang udah jalan duluan dan mengikuti ceritanya si Bapak Eiichiro Oda. Kalau materi manga atau komiknya melambat nih, pacing animenya juga diperlambat dong ya. Jadi ada recap lah, filler, dan lain-lain ya. Jadi cerita itu tidak harus selesai setahun.
beda sama Kamen Rider. Nah, udah nangkep belum kalian maksudnya di sini? Untuk Kamen Rider, dia itu punya cerita original dengan mempertahankan fondasi-fondasi yang udah jadi ciri khasnya. Seperti kayak Henshin Belt, variasi form, dan lain-lain ya. Dan bahkan bisa ditulis sambil jalan. Seriusan, ini kan pernah terjadi ya, dan sering terjadi, apalagi di X8. Semua itu kan harus selesai dalam setahun, dan dengan porsi kurang lebih dalam 49 atau 50 episode. Jadi di sini ada deadline-nya nih. Ini deadline naratif keras. Melihat lagi tujuan utama produksinya ya, kalau One Piece yang Anda lihat, mereka itu lebih ngejual manga dan juga IP globalnya. Jadi mainan itu ya bukan fokus utama, walau tetap dijual. Buktinya kan banyak juga ya mainan-mainan One Piece di pasaran. Jadi kalau pacing lambat, ya ini masih bisa diterima lah. Sedangkan Kamen Rider nih ya, harus menjual mainan setiap bulan, bahkan setiap minggu. Meliputi kayak driver, form, weapon, gimmick lah. Ini secara kasar nyebutnya ceritanya itu ya mengabdi pada jadwal rilisan mainan. Dan soal fleksibilitas cerita nih, One Piece itu kan bisa 1000 episode lebih ya. Dan satu arc itu bisa makan durasi sampai 50-100 episode lah. Apalagi Wano tuh. Seperti yang Anda bilang tadi, mereka itu tidak wajib riset tiap tahun. Kalau Kamen Rider harus riset tiap tahun dengan cast baru, tema baru yang lebih fresh, dan tentunya apa? Mainan baru, guys. Kalau satu cerita kepanjangan, ya pastinya brand di sini stagnan. Di sini Anda nyebutnya si Bandai ya. Dan mengenai slot siaran dan juga target penonton nih, untuk One Piece, slotnya itu bisa dibilang ya lebih fleksibel lah. Bahkan kalau nggak salah, maaf ya kalau ini salah ya, pernah pindah jam tayang deh ya, dan target penontonnya juga lebih ke remaja dan dewasa ya, karena memang ya One Piece kan udah banyak sekali fansnya dan udah dari dulu juga ya, mirip-mirip lah seperti kayak anime Dragon Ball dan juga Naruto. Nah kalau penonton drop dan naik itu ya suatu waktu ya nggak akan jadi fatal-fatal amat lah. Sedangkan Kamen Rider kan wajib ngisi slot minggu pagi untuk anak-anak. Konsistensi di sini yang penting banget guys ya, apalagi anak kecil itu ya kayak butuh rutinitas lah. Dan untuk di belakang layarnya, kalau One Piece atau anime kan yang paling utama tentunya ya produksi visual ya. Animator tentu ya bisa berganti, kualitas juga naik turun, tapi kan ya jalan terus gitu. Kamen Rider itu kan live action, dimana staff di belakang layarnya itu ya banyak berurusan dengan yang namanya itu shoot lah, stunt, ledakan, dan juga lokasi-lokasi tertentu ya. Tentu ini itu jadi nggak bisa hemat frame, bisa dibilang ya. Jadi jadwal tahunan membuat fisik kru di sini juga ya berat banget. Jelas ya guys ya sampai sini ya. Udah Anda jabarkan soal Kamen Rider dan One Piece dan apa alasan-alasan dan dampaknya jika dibuat seasonal. Kamen Rider dibuat seasonal, ini Anda mau kasih contoh yang lain lagi nih. Seperti banyak fandom JoJo yang komplain nih dan mengeluhkan tidak bisa menikmati hype-nya karena dibuat seasonal, terutama saat udah tayang di Netflix. Komplain fandomnya valid kok, soalnya Anda juga ngikutin JoJo di sini ya. Dan ini tuh jadi contoh paling jelas atau sisi gelap model seasonal. Apalagi kalau eksklusif di Netflix. Masalah utama JoJo di Netflix itu rilisnya pakai batch. Contoh nih, JoJo Stone Ocean. Episodenya itu dirilis sekalian 12. Terus udah aja hilang berbulan-bulan. Terus balik lagi batch berikutnya. Nah, akibatnya apa? Gak ada diskusi mingguan atau diskusi per episode. Dan kedua, meme dan juga teorinya ya cepet basi. Apalagi hype itu butuh ritme guys. Bukan kayak ledakan sesaat jedar udah aja ngilang kan ya. Nah bandingkan dengan JoJo part sebelumnya yang tayang ya TV mingguan ya. Jadi ada aja gitu ya meme muncul tiap minggu. Teori dan juga reaction juga itu kan berjalan dan juga sangat kuat. Dan tahu kan kalian meme yang kayak Kono Dioda. Nah, itu kan hidup lama dan bisa dibilang ya gara-gara tayang mingguan gitu ya. Dari sisi Netflix-nya, kenapa sih mereka itu suka batch dan kenapa fandom itu benci? Nah, kalau kita ambil dari sudut pandang si Netflix nih ya, mereka itu ngejar binge watching-nya. Apalagi dengan sistem batch, sebenarnya ya nggak cuma Netflix aja di sini ya, tapi layanan streaming serupa juga pasti ngejarnya ke situ. Jadi kan kalau misalkan seperti ini, retensi subscribernya itu kan cepet ya, dan penerapan kayak gini tuh lebih cocoknya itu untuk drama-drama western. Nah sekarang udah mulai merambah juga nih ke anime ya. Sementara itu, sudut pandang fandom dengan batch seperti ini, berasa kayak nggak ada waktu bernapas. Jadi nggak bisa nikmatin satu episode selesai nonton nih. Udah diskusi, teori, baru lanjut episode baru lagi setelahnya setelah seminggu. Nonton batch juga bikin pengalaman dan experience kita ya jadi berasa sendirian. Bukan kolektif guys ya. Untuk JoJo menurut Anda mereka itu ya sangat fandom driven banget ya. Jadi batch release itu ya sama dengan racun guys. Efek jangka panjang ke brand JoJo yang dikeluhkan fans sepenglihatan Anda ya. Anime JoJo yang benar-benar punya ciri khas ini tuh terasa kayak ya udah lewat gitu aja. Gak ada momen ikonik per minggu, padahal materinya itu kuat.
Bayangkan nih terjadi ke Kamen Rider ya. Makanya kemarin ya, yang Anda lihat cukup banyak yang bilang, oh ya Stone Ocean itu ya lebih sepi padahal ceritanya bagus. Pas udah tamat atau rilis batch keduanya kan ya udah kayak lewat begitu aja. Kayak orang tuh cuman kayak, oh Stone Ocean udah beres, ya udah selesai. Tetap ada diskusi fandom cuman kayak krik-krik gitu ya. Jadi komplain fandom JoJo masuk akal kok, dan Anda juga kadang ya ada di pihak mereka gitu. Ini relevan ke Kamen Rider dan juga Tokusatsu, makanya ya Toei itu ya cukup takut pindah full seasonal seperti ini. Karena yang paling pentingnya ini ya, tayang mingguan itu menjaga komunitas dan juga obrolan anak-anak maupun fans dewasa. Kalau Rider seasonal tapi batch, hype-nya itu bisa mati seperti kayak JoJo di Netflix. Buat kalian mungkin yang nonton ya nonton aja. Oh ya lebih enak langsung keluar dalam bentuk batch ataupun seasonal karena nggak akan ada kata nunggu-nunggu nih, langsung bablas nonton sampai habis. Cuman coba lihatlah dari segi bisnis ataupun fandom yang udah Anda jelaskan tadi panjang lebar di atas ya. Kamen Rider itu tetap bisa kuat karena tayang mingguan yang memunculkan diskusi mingguan atau diskusi per episode. Apalagi ini juga disesuaikan juga kan sama gaya main dan jadwalnya Bandai dari segi perilisan mainannya. Dan dari segi bisnis tayang mingguan ya paling menguntungkan. Buat Anda juga ya sebagai konten kreator Kamen Rider nih. Diskusi dan juga update mingguan dan perilisan mainan juga setiap minggu yang membuat channel ini tuh ya tetap hidup dan tetap relevan gitu dengan apa yang sedang berjalan saat ini di Kamen Rider. Coba dibikin batch atau seasonal. Gak akan ada itu yang namanya konten bahas-bahas. Tidak ada bahas Kenterebikun, tidak ada kan Tokusatsu bahas ini dan segala macam ya. Ya bisa sih Anda adain guys ya, tapi kan feel-nya pasti beda gitu ya. Kita itu jadi nggak bisa ngasih teori dan prediksi lagi untuk episode berikutnya ataupun cerita ke depannya kira-kira ya akan seperti apa. Justru yang serunya kan di situ guys. Kita menikmati rumor-rumor dan juga sketch untuk form-form yang muncul berikutnya dan banyak lagi ya itu nggak akan ada kalau misalkan tayangnya itu seasonal sekali lagi ya. Memang Ana itu masih punya segudang konten nih untuk jaga-jaga, tapi ya nggak bisa dipungkiri update dan tayangan mingguan Kamen Rider ini tuh bener-bener krusial banget perannya di channel Ana ini. Itu fakta guys. Nah itu dia pembahasannya kira-kira guys ya. Semoga ya ngasih insight juga ke kalian. Nah, apakah kalian tim seasonal atau tetap mingguan di sini ya? Jadi baik itu untuk anime atau Kamen Rider, silahkan kalian komentar aja di bawah. Itulah menurut pandangan Ana ya, dari segi bisnis dan segala macam dan fandomnya gimana. Ana udah bahas lengkap banget ya. Jika kalian ada pemikiran dan pandangan lain mengenai yang Ana bahas ini, silahkan komentar aja di bawah. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Bye-bye guys.